dapatkan. Pada akhirnya penantian Nino dapatkan. Apa ya Bude ya? Terharu sih. Sempat menyerah. Tenang no, besok masih ada no. Pengen udahan aja. Tapi ya perjuangan Nino nggak sia-sia sih buat wakilin Indonesia di Piala Internasional itu aja sih. Alhamdulillah. Ya perjuangan kalian bahkan udah dimulai dari babak regular season, lalu ke babak play-in. Tiap harinya kalian berjuang. Dan sampai hari ini kita lihat perjuangan kalian. Perjuangan Nino, perjuangan teman-teman semuanya. Nino, kalau boleh kita bahas, siapa atau apa yang Nino paling korbankan terbesar untuk sampai di titik ini? Yang pasti keluarga. Keluarga Nino yang ada jauh di sana pasti tahu perjuangan Nino sampai hari ini. Terbayarkan loh, Berjuang terus-menerus tanpa lelah, tanpa henti. Berpindah role dan tentu saja kalau membahas tentang perjuangan Hijume. Ya Bude. Alhamdulillah Bude. Alhamdulillah Bude. Oke, alhamdulillah. Ini tentu begitu mengharukan juga untuk Hijume. Ya Bude. Hijume, kalau ngebahas tentang alter ego, yang benar-benar kita tahu, alter ego yang mengukir sejarah ini sejarahnya baru diukir hari ini Nino. Ya. Dan bersama dengan Hijume, Iya Bude. Hijume itu pernah mengalahkan tim alter ego di Ya. musim 11. Mengubur mimpi mereka. Ya. Dan sekarang, kamu mengubur mimpi Ivo sih Hijume. Mungkin dari yang sekarang kita lebih siap aja Bude dari gameplaynya, dan Evosnya juga ya masih perawanan sih walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi kalau ngebahas tentang dulu kamu melawan Nino, Ya. sekarang berjuang dengan Nino. Gimana pada akhirnya ini beda banget deh, padahal bracketnya mirip ya dari season 11. Dari awal aku jujur rada kecewa Bude dengan hasil yang regular season aku. Cuman dari orang tua, dari pasangan, dari coaching staff, semuanya teman-teman aku, mereka kayak ini sih Bude, kayak ngebuktiin gitu bahwa kita tuh bisa loh, kita tuh masih bisa Camp 7, apa target kita gitu sih Bude. Target sudah kalian bidik dan kalian dapatkan, Tercapai. tapi semua juga penasaran. Kita melihat alter ego dari season ke season, langkah demi langkah, selalu lebih baik dibanding season sebelumnya. Kita lihat 3 season belakangan ini, dan kalau ngebahas tentang perkembangan kalian dari Hijume sendiri, gimana sih kalian mengembangkan diri? Mungkin perkembangan diri itu dari pribadi juga masing-masing Bude. Kita lebih connect aja sih Bude, sama nggak ada baperan gitu sih di tim, jadinya lebih enak. El Familia. Ya. Tapi bagaimana? Semuanya juga tahu peran coaching staff, peran Sever. Apa yang sebenarnya Sever tanamkan kepada kalian sehingga membuat hasil baik terus didapatkan? Buat coaching staff sama manajemen Sever, bantu ngeyakinin sih Bude. Genius banget nih orang. Sama Alter Champs juga bantu ngeyakinin kalau kita tuh bisa gitu, walaupun struggle banget kan di awal gitu Bude. Oke, tapi permainan kalian, gue dengar tuh banyak yang bilang strategi dari alter ego itu banyak banget. Memang Sever tuh banyak idenya, atau gimana dengan draft-draftnya, dengan apanya? Mungkin dari coaching staff pengen hal yang beda aja sih Bude dibanding tim lain. Contoh kayak tim lain maunya main MM, ya kita coba main fighter yang aneh-aneh gitu sih Bude. Yang aneh-aneh aja, pokoknya gas aja tapi. Iya. Cuma tadi dari call-recall nggak? Nggak ada Bude, kapok. Dikejar Onde kemarin. Kapok. Kemarin pas habis recall-recall apa respon Pakai teman-teman? pasar recall depan pas sana abis ya. recall kan mati. Terus aku bilang, udah nextnya nggak mau recall lagi. Kayak gitu Bude. Udah guys, nggak lagi-lagi. Besok gimana? Nggak mungkin recall aku. Udah guys, Alter Champ tenang ya. Udah langsung diklarifikasi dan dijanjikan nggak akan. Tapi Yasuke sebagai rookie yang bertanding sampai bahkan kamu punya slot Grand Final, punya slot M7. Apa nih yang Yasuke punya dan kita tahu banget ya, sebagai rookie? Fanny juga jago sih kemarin. Paling confidence.
Kepercayaan diri. Gimana cara Yasuke membentuk confidence yang tentu tidak mudah. Gak semua rookie punya confidence sebesar Yasuke. Paling dari mindset aja seperti bahwa ini kan kompetitif bukan ngelihat lawannya siapa, tapi lawannya adalah diri kita sendiri. Oke, dan gimana? Kamu melawan Yasuke minggu-minggu awal atau Yasuke yang apa yang ingin kamu taklukkan? Yasuke yang nervous sih. Jadi masalahmu selama ini cuma nervous. Ya, benar. Benar. Dan sekarang di panggung ini? Udah nggak nervous sama sekali. Oh, siapa yang berperan penting untuk menghilangkan nervous dari Yasuke? Ya paling utama sih pasti coaching staff sama player-player teman-teman aku. Apa yang mereka bilang tuh? Ya paling motivasi-motivasi sama mindset yang terbentuk. Yasuke kamu jago banget. Ada yang bilang gitu nggak? Nino, Nino. Tapi semua di sini juga pasti setuju bahwa Yasuke kamu jago banget sebagai rookie di panggung ini. Dan kita ngebahas tentang Yasuke di babak lower bracket final ini. Lagi push Hishun-shin. ya gimana udah dikasih instruksi terus? Jadi ya udah terima aja. Terima aja yang penting menang. Yang penting menang. Dan kalau ngebahas tentang hari ini, kemenangan hari ini untuk Yasuke sendiri, apakah ada arti sesuatu, apakah ada yang spesial untuk Yasuke? Karena spesial banget sih, soalnya ini kan first stage internasional mungkin untuk Ranking 7 sama perdana MPL gue sih udah. Ini perdana Yasuke season lalu, kamu bisa dibilang memenangkan bersama dengan MPL. Alex. Dan sekarang selangkah lagi kamu bisa menangin MPL. Yasuke, perjalananmu begitu indah. Iya boleh. Apakah memang ini karena duetmu dengan Alex? Kalian ada lucky charm-nya? Sama semuanya sih, semuanya saling saling bantu membantu, saling mencukupi. Saling mencukupi, saling melengkapi, tapi Alex, kamu adalah duet Yasuke yang memenangkan MDL musim lalu. Dan musim sekarang, satu langkah